joy. Jadi tidak usah memberi di sana label pose ini lebih sempurna, kalau tidak bisa pose ini lakukan begini. Cukup berikan opsi saja. Kita bilang coba amati apakah di area ini terasa ada peregangan atau tidak. Kemudian opsi kedua, kalau dibandingkan dengan opsi pertama yang mana terasa lebih efektif. Kita cukup menyebutkan seperti itu. Kapanpun rasanya pikiran mulai terhanyut memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan saat ini, ingatkan untuk kembali pada tarikan dan hembusan nafas di tengah-tengah dada. Dalam setiap tarikan nafas, mengalirkan lebih banyak kebaikan dan cinta kasih ke dalam diri. Temukan kelembutan dan rasa penerimaan di dalam diri Anda. Saat menghembuskan nafas, biarkan diri Anda memancarkan kelembutan, penerimaan, dan cinta kasih. Hembuskan nafas, condongkan badan ke depan, biarkan punggung rounding. Tarik nafas, tegakkan tubuh. Sekarang tekuk badan ke arah kanan. Regangkan sisi samping badan, kita lakukan side bend untuk tulang belakang. Tarik nafas, kembali tegak. Lakukan ke sisi sebaliknya, hembuskan nafas. Sekali lagi, tarik nafas tegak. Hembuskan nafas, tekuk ke sebelah kanan. Tarik nafas tegak. Ke sisi kiri, hembuskan. Tarik nafas, kembali tegak, buka jalinan tangan. Kita akan memuntir ke sebelah kiri, letakkan tangan pada lutut dan tangan kiri menopang, dada terbuka. Tarik nafas, kembali ke arah depan, lakukan ke sisi sebaliknya, hembuskan nafas. Cukup, kembali ke depan, letakkan kedua tangan pada lutut, condongkan badan ke depan, biarkan dada sedikit terbuka. Kita putar ke arah kanan, kemudian bawa ke arah belakang, sembari sedikit mengaktifkan perut, biarkan punggung sedikit melengkung, dorong ke arah kiri, kembali ke depan. Kita lakukan satu putaran lagi ke arah kanan. Saat tubuh kembali berada di depan, lakukan putaran ke arah sebaliknya. Pada saat kita banyak duduk, area middle burner kita sebutnya, area tengah tubuh, Qi-nya mengalami stagnation. Jadi pada saat kita bergerak seperti ini, kita aktifkan kembali ke posisi tegak. Kemudian angkat kedua lutut, telapak kaki menekan ke matras, buka kedua kaki. Jadi gerakannya disebut dengan windshield wiper, jadi seperti wiper mobil. Ini untuk mobilitas dari sendi panggul, hips joint. Gunakan tangan untuk menopang di belakang. Kita akan jatuhkan lutut ke kiri dan ke kanan. Oke, jatuhkan ke sebelah kiri. Kembali tegak, lakukan ke sisi sebaliknya. Tarik nafas, kembali ke atas, satu putaran lagi, jatuhkan ke sebelah kiri. Tarik nafas, ke sisi kanan, hembuskan. Kembali ke posisi tegak, lipat kaki kiri, luruskan kaki kanan, aktifkan. Kita akan lakukan gerakan yang disebut dengan Janu Sirasana dengan cara yang kita lakukan di Tantra. Jadi kita akan melakukan penahanan nafas. Di sini Leni jangan menekan perutnya ya. Jadi bagi yang lain, kita akan memberikan pijatan bagi perut, menekan ke arah perut. Jadi pada saat mencondongkan badan ke depan, di sini kita akan menggunakan otot perut dan otot punggung untuk menopang atau memberikan gerakan. Di sini pada saat mencondongkan badan ke depan, perutnya aktif. Pada saat mengangkat badan ke atas, di situ juga mengaktifkan perut. Jadi seperti ini, saya contohkan dulu ya. Pada saat membawa kedua tangan ke atas, ini adalah menarik nafas, panjangkan.
hembuskan nafas, mulai gembiskan perutnya. Kemudian tempatkan tangan dimanapun, boleh di matras, boleh di pergelangan, boleh di telapak kaki. Tidak masalah, lehernya tidak perlu dipaksa turun. Yang penting punggungnya masih terasa aktif, kemudian perutnya kita tarik sedikit masuk supaya ada tekanan di sana. Pada saat kita berada di bawah, di sini kita akan menahan nafas. Jadi saya akan mulai dengan 5 hitungan dulu, kemudian kita akan tambah sampai 8 hitungan. Pada saat mengangkat tubuh, kita panjangkan, angkat dengan cara diaktifkan area ini. Jadi jangan begini, jangan diloyokan pada saat naik ya. Jadi pada saat naik kita pakai otot perut dan punggungnya angkat. Pada saat berada di atas, ini menarik nafas ya. Pada saat di atas, tanpa jeda, kembali kita lakukan hembusan nafas. Jadi pada saat pikiran kita sadar, gelombang pikiran kita berada pada gelombang beta, itu gelombangnya tidak teratur. Lagi mikirin ini, tiba-tiba loncat, mikirin yang itu, sini, oh loncat lagi gitu kan. Nah di situ sulit untuk bisa melihat ke dasar pikirannya. Jadi pada saat kita mulai duduk, ini menenangkan tubuhnya sudah tidak mulai melakukan aktivitas, kemudian pikirannya kita bawa pada nafas. Yang pertama kita terasa nih tarik, buang. Semakin lama tarik dan buang ini sudah polanya nggak tajam lagi, jadi semakin halus. Jadi gelombang otaknya pun begitu. Jadi pada saat nafasnya sudah mulai teratur, kita sebut dengan gelombang alfa. Jadi kalau gelombang beta itu tidak beraturan, lagi tinggi, lagi rendah gitu. Tapi kalau gelombang alfa ini sama dia gelombangnya, teratur. Kemudian saat dia sudah menjadi semakin tenang, gelombangnya mulai semakin pelan dia putarannya. Dan di situ pada saat gelombangnya mungkin hanya 1 putaran gitu per detiknya. Jadi di situ kondisi pikiran itu berada dalam kondisi yang sangat diam. Itu nafas pun seperti nggak ada di sana. Ibarat permukaan kolam itu dia benar-benar tenang gitu. Pada saat dia benar-benar tenang ini, baru biasanya kita bisa melihat apa yang ada di balik permukaan yang beriak ini. Mungkin kita menyimpan rasa takut, menyimpan rasa cemas, apapun hal-hal yang mungkin sudah tidak kita sadari dengan pikiran sadar kita. Jadi kalau kita bicara mengenai healing, kan healing bukan cuma jalan-jalan kan. Kalau sekarang kan jalan-jalan kita sebut healing, tapi healing itu adalah bagaimana kita memproses hal-hal yang ada di dalam diri kita yang mungkin sudah tidak mampu untuk kita sadari dengan pikiran sadar. Jadi salah satu manfaat meditasi adalah untuk memunculkan hal-hal yang kita pendam, baik itu dengan sadar ataupun tidak sadar. Karena pada saat pikiran menjadi tenang itu ada ruang untuk memunculkan apa yang ada seperti di dasar kolam tadi. Jadi kenapa pengalaman meditasi itu tidak selalu menyenangkan? Kalau kalian bicara meditasi, kenapa belajar meditasi? Supaya saya bisa tenang. Kalau kalian masih banyak ada pertempuran di dalam diri, kita perlu menyelesaikan pertempuran itu sebelum kita bisa bilang menemukan kedamaian. Kalau kalian masih banyak pertempuran di dalam diri, kemudian saya bilang, saya damai, itu damai yang sifatnya hanya kamuflase. Bukan damai yang sesungguhnya.